Oke, baik. Video kali ini kita akan memvalidasi data lanjutan dari video 17 di akses pelanggan. Sekarang video 18, validasi lanjutan. Kita kembali ke sini. Di sini kita login dulu. Seperti ini. Kembali, kemudian di pelanggan, ya, di sini pelanggan. Kita coba cek di sini dulu nama pelanggannya. Kita tambah data baru saja di pelanggan. Di sini kita klik daftar. Yes. Nama pelanggan, contohnya Rina, kemudian alamat tulis siapa, telepon 8233756873. Kemudian di tanggal lahir ini kita bikin hari ini saja. Kemudian email, ganti Rina@gmail.com seperti ini. Kemudian tulis kelamin perempuan, passwordnya kita ganti. Kemudian kita simpan. Ya, di sini dia bilang Anda berhasil mendaftar. Kemudian kita masuk tadi dengan email dan password yang kita baru daftar tadi. Seperti ini. Kemudian di sini ada biodatanya seperti ini. Rina, perempuan, alamat siapa, email ini. Kemudian di sini juga bisa cetak kartu pelanggan. Klik di sini. Ya, seperti ini. Kartu pelanggan Jawa Lari, nama Rina, alamat, tanggal lahir, nomor telepon, email. Jika kita ingin mendownload, kita tekan saja di sini download kartu pelanggan seperti ini. Nanti di sini otomatis terdownload. Kemudian kita kembali saja seperti ini. Kita buka. Ya, seperti ini kartu pelanggan. Di sini dia bilang data pelanggan Anda belum terverifikasi. Jadi kita log out dulu.
Kemudian kita kembali di petugas, kemudian di data pelanggan sebelum kita memverifikasi ini, kita tambah data dulu di data transaksi seperti ini. Kita tambah data tanggal terima hari ini saja, kemudian petugas penerima ini, kemudian tanggal serah berarti tanggal petugas menyerahkan ini hari ini juga, kemudian di sini petugas yang menyerahkan ini, kemudian pelanggannya tadi namanya Rina ini, kemudian nama penerimanya ganti Justis. Kemudian status di sini kita isi dibungkus saja, kemudian simpan. Ya, di sini karena statusnya masih dibungkus, maka tombol aksi ini bisa ubah dan hapus. Kalau yang lain ini statusnya sudah selesai, maka di sini tombol ubahnya tidak bisa dihapus atau diubah karena ini sudah transaksinya sudah selesai. Seperti ini, kita cek di sini. Seperti ini. Data transaksinya sudah selesai. Kemudian di sini datanya tidak bisa ditambahkan lagi. Kemudian di sini hanya bisa untuk mencetak notanya. Jika ingin mencetak notanya, kita tinggal klik di sini cetak nota, maka akan muncul tampilan nota. Kemudian kita kembali lagi ke sini di data baru tadi. Di sini kita tekan uraian di sini. Kemudian kita tambah jenis cuciannya. Ini ada kemeja putih, kemeja berwarna, sarung, handuk, jas, spray, selimut, kaos kaki, hoodie, dan gorden. Kita pilih di kemeja putih. Ya, kemudian kita isi 100. Kemudian kita tambah data dulu. Nanti ya, setelah kita tambah data di sini, maka dia muncul di sini. Ini transaksinya di sini ada nomor, jenis cucian, berat, harga, total. Kemudian kita tambah lagi. Kita buat 5. Seperti ini cukup. Kemudian di sini jika kita ingin menghapus contohnya jenis cucian kaos kaki, kita tinggal hapus di sini. Contohnya seperti ini, kita klik hapus, nanti dia akan muncul perintah di sini, localhost menyatakan yakin ingin menghapus data sekarang. Jika kita klik OK, maka dia akan menghapus. Jika kita klik batal, maka dia tidak menghapusnya. Seperti ini. Jika saya coba mengkliknya seperti ini, jika saya klik OK, maka datanya akan terhapus seperti ini. Kemudian jika kita ingin menambahkannya lagi, tekan di sini di jenis cucian ini.
Kemudian harganya di sini kita bisa tulis kembali tadi 25. Kemudian kita simpan dulu, simpan secara permanen di sini, kita klik. Oke. Jika kita sudah mengklik simpan permanen, maka pengolahan data transaksi ini ditambah data tadi dia hilang. Kemudian yang ini datanya kita bisa pilih, tapi sudah bisa ditambahkan lagi seperti ini karena tombol tambahnya sudah hilang. Maka ini nota ini dinyatakan sudah permanen dan siap dicetak. Jika ingin mencetaknya, maka kita tinggal cetak di sini. Kemudian kita kembali ke data transaksi di sini. Setelah itu, jika pakaiannya sudah selesai dicuci, maka kita kembali ke sini, diklik ubah yang ini. Kemudian status di sini kita ganti dengan di sini selesai. Kemudian kita simpan. Kalau host menyatakan yakni ingin menyimpan data, oke. Seperti ini. Uraian sudah ada seperti ini, Rina Gusti. Kemudian kita kembali ke data pelanggan. Kemudian di sini jika kita ingin memverifikasinya, kita klik di sini. Sebelum itu kita kembali dulu di sini logoutnya. Di sini kita masuk kembali di petugas. Ini kembali masuk ke pelanggan yang ini. Ini kita masuk. Ya, di sini tertulis data pelanggan Anda belum terverifikasi. Kemudian kita log out. Dan kita kembali, kita masuk lagi di petugas. Di sini kita masukkan alamat email dan password petugas, kemudian masuk. Kita masuk di pelanggan. Di sini Arina perempuan, nomor telepon, email, password, alamat atau siapa. Kemudian di verifikasi ini di tulisan ubah ini kita tekan, maka data kita sudah terverifikasi. Maka kita kembali lagi, kita log out, kita masuk kembali di pelanggan. Ini tampilan yang sudah terverifikasi. Detail, tanggal terima, tugas penerima, tanggal serah, tugas serah, nama penerima, status. Kemudian di sini kita bisa cetak. Klik cetak di sini. Ini bisa mencetak notanya. Dan kembali di sini. Di sini juga kita bisa mengganti alamat email kita, kemudian mengganti juga password kita. Seperti ini. Saya coba ini email ini. Passwordnya.
kemudian kita simpan. Ini paspor berhasil diubah. Masuk lagi di petugas. Nah, seperti ini. Maka data di sini itu pelanggan ini sudah terverifikasi. Jika kita ingin ubah, ini ubah passwordnya bisa juga. Kemudian kita kembali ke Visual Studio. Di sini di pelanggan ini saya baru saja menambah file, yaitu beranda.php, kemudian cek login.php, ada DOM to image JPG juga ada, kemudian index PHP juga ada, insert PHP juga ada, kartu pelanggan juga ada, tadi logoutnya juga ada, dan lagunya juga ada, lagu serta mulia tadi. Kemudian dengan ubah password, di sini juga saya ada menambah satu file, yaitu ubah password. Di sini nanti saya jelaskan di video berikutnya. Kemudian di sini beranda, di sini saya jelaskan sedikit, sudah berisi include connector.php, include getData.php, dan include tema.php. Kenapa saya menambahkan titik garing begini underscore? Karena 3 file ini mereka di beranda tadi, karena mereka ini berada di luar folder tugas dan pelanggan, maka disimpan di sini. Lihat di sini ada get data, konektor, dan tema. Di sini mereka berada di luar folder tugas, makanya ditambah titik luar kemudian underscore seperti ini. Jadi di sini di email di sini session username pelanggan, data 2, konektor select form, select bintang form pelanggan, where email like, isi di sini email. Kemudian di sini data 2-nya ada if data 2 while as data 2. Kemudian di sini ada ID pelanggan dalam kurung ID pelanggan, kemudian nama dalam kurung nama pelanggan, kemudian jenis kelamin dalam kurung jenis kelamin, alamat, telepon, status, tanggal lahir. Nah, di sini
kemudian kita lihat lagi di sini indeks juga di sini. Dan dari atas di indeks juga ini. Di sini indeks sudah bersih style, ini warnanya ini dia sampai di bawah. Di sini ada kolornya di sini. Ya, kemudian pas kita login pelanggan ada tulisan seperti ini, selamat datang pelanggan, ke bawah terus. Dan di sini juga tadi ini di sini saya log out dulu di pelanggan ini. Di sini ada email address, password, dan selamat datang pelanggan. Ini sudah ada di sini. Email address, password, dan di sini juga ada tulisan submit untuk masuk. Kemudian untuk kembalinya juga ada, passwordnya juga ada, dan daftar. Lihat di sini, kita bisa lihat yang ini. Masuk, kembali, password, daftar. Kemudian di sini juga saya menambahkan logo WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Dan di sini juga di tombol daftar ini, jika kita mengklik ini, dia akan menunjukkan nama pelanggan, alamat, telepon, tanggal lahir, email, jenis kelamin, password. Dan di sini kita bisa simpan dan kita bisa close. Jadi di sini juga saya sudah menambahkan. Kemudian kita lihat lagi di sini indeks juga di sini. Dan dari atas di indeks juga ini. Di sini indeks sudah bersih style, ini warnanya ini dia sampai di bawah. Di sini ada kolornya di sini. Ya, kemudian pas kita login pelanggan ada tulisan seperti ini, selamat datang pelanggan, ke bawah terus. Dan di sini juga tadi ini di sini saya log out dulu di pelanggan ini. Di sini ada email address, password, dan selamat datang pelanggan. Ini sudah ada di sini. Email address, password, dan di sini juga ada tulisan submit untuk masuk. Kemudian untuk kembalinya juga ada, passwordnya juga ada, dan daftar. Lihat di sini, kita bisa lihat yang ini. Masuk, kembali, password, daftar. Kemudian di sini juga saya menambahkan logo WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Dan di sini juga di tombol daftar ini, jika kita mengklik ini, dia akan menunjukkan nama pelanggan, alamat, telepon, tanggal lahir, email, jenis kelamin, password.
dan di sini kita bisa simpan dan kita bisa close. Jadi di sini juga saya sudah menambahkan seperti ini, nama pelanggan, alamat, telepon, tanggal lahir, email, jenis kelamin. Jenis kelamin di sini pakai class from select ya, ada yang laki-laki dan perempuan. Kemudian password dan status. Status di sini kita menggunakan tipe data hidden, jadi value-nya 0. Kemudian di sini tadi jika simpan dia muncul seperti ini, sukses, dan close di sini. Kemudian kita ke insert pelanggan. Ini tadi nama pelanggan tadi. Jika kita menambah data pelanggan, nanti pas nanti dicetak kartu pelanggan akan muncul seperti ini: nama pelanggan, alamat, telepon, email, jenis kelamin, password, tanggal lahir, dan status. Dan di sini juga script ini disimpan dengan file tersendiri. Kenapa? Karena include connector.php dan include check input ini berada di luar folder pelanggan dan petugas. Nah, kemudian di logoutnya ini saya hanya menyimpan status pelanggan dan username pelanggan. Dan jika kita keluar dari halaman pelanggan, maka dia akan menuju ke lokasi index.php seperti ini, pesan logoutnya. Kemudian di sini serta mulianya di sini saya pasang lagu. Di sini ada lagunya seperti ini. Kemudian di loop password di sini sama juga, dia menggunakan include connector.php dan get data karena mereka berada di luar file, di luar folder petugas dan pelanggan. Hanya menggunakan ini. Kemudian di sini F1 dan F2. F1-nya email, F2-nya password. Kemudian di sini saya bintang from pelanggan where email SF1 dan S datanya di sini 0. Update pelanggan set password F2 where email F1. Sandi Anda telah dirubah menjadi F2. Kemudian kita bisa ganti sandinya. Setelah kita mengganti sandinya, maka ada muncul pesan local index.php berhasil. Jika gagal, maka dia akan muncul seperti ini, local index PHP pesan gagal, seperti ini. Nah, gagal 2 ini karena 2 ini disebut password, makanya di sini tulis 2. Ya. Kemudian sudah seperti ini. Kemudian di download image-nya seperti ini. Di sini ini berisi gambar sekalian dia punya konektornya juga ada di sini. Ini scriptnya sudah ada. Ini scriptnya yang di sini banyak. Di sini dia berisi file foto-foto semua di sini. Jika kita ingin menambahkan foto, dia sudah berada di sini. Dan ini sudah otomatis dibuat seperti ini, teman-teman lihat. Scriptnya sudah ada. Seperti ini
kembali lagi ke sini, kita masuk dengan pelanggan yang tadi, Marina ini. Kita masuk, dia ada lagu seperti ini. Dan di sini saya akan bisa menambahkan selamat ulang tahun Rina, panjang umur dan sehat selalu terima. Kenapa ada lagu pengaruh di sini? Pelanggan yang ini dia berulang tahun hari ini. Jika kita login menggunakan tanggal lahirnya dan otomatis dia berulang tahun, maka akan muncul lagu seperti ini. Karena dia ini menggunakan tanggal dia mencuci bertepatan dengan tanggal dia berulang tahun, maka di sistem kami akan membuat seperti kejutan untuk pelanggan yang ini. Jika dia merayakan ulang tahun, maka otomatis sistem langsung langsung membuat sebuah sistem yang ini mengucapkan ulang tahun untuk pelanggan kami. Setelah itu di sini juga datang. Ini kita bisa mengecek kembali di sini Rina jenis kelamin perempuan seperti ini ya, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa lihat cetak kartu. Di sini teman-teman sudah lihat tadi cetak kartu seperti ini. Kalau mau download ya tinggal download, kalau mau kembali tinggal kembali seperti ini. Oke, selesai. Oke, thank you. Nah, kemudian di sini kita ganti ID transaksi dengan filter expose ID transaksi. Kita selesaikan. Di sini. Sekarang kita ubah di sini statusnya selesai, kemudian nama penerimanya sama. Kita simpan. Oke. Kemudian di sini status masih dikeringkan. Coba kita di uraian sini. Di sini kita coba simpan permanen dulu. Setelah itu kita kembali ke transaksi. Nah, ini kan sudah bisa dihapus toh. Ini bisa diubah. Kita klik ubah. Di sini dikeringkan, kita ganti selesai. Kemudian nama penerimanya ini. Simpan. Seperti ini selesai, dan di sini aksinya Sintang berarti sudah selesai. Kemudian saya ulangi lagi, kita tambah data ini hari. Kemudian kita hari ini petugas yang menerima, di sini kita ganti. Kemudian tanggal secara belum ada, petugas yang menerima pelanggan. Kemudian status diterima, kita simpan. Ya, jadi sini tanggal serahnya strip karena belum tahu serahnya kapan. Kemudian petugas menyerahkan belum ada, nama penerimanya belum ada, statusnya diterima. Di kolom aksi ini masih terdapat kolom ubah dan hapus karena
ini data masih bisa diubah dan dihapus karena masih sementara dicuci. Nah, kenapa kita klik ubah di sini, kemudian kita pilih di sini, selesai, kita simpan. Tidak bisa karena di sini tanggal saranya belum ada, kemudian nama penerimanya juga tadi kita tutup. Jadi di sini sebelum itu kita masukkan ke uraian ini, kita masukkan dulu apa-apa yang harus dicuci. Nah, misalnya harganya 200, kemudian tambahkan, kemudian tambahkan, kemudian tambahkan, seperti ini. Dan di sini juga bisa dihapus, contohnya seperti ini, kita hapus seperti ini. Oke, datanya bisa dihapus. Terus kalau kita mau tambahkan kembali juga bisa. Di sini beratnya, kemudian kita tambah seperti ini. Jika kita ingat simpan, kita klik simpan permanen seperti ini. Setelah itu kita kembali ke data transaksi ini. Kita lihat di sini, jika sudah selesai mencucinya, kita tinggal klik di sini ubah, tanggal ambilnya kapan, contohnya besok. Jika ini ada tanda hitam-hitam begini, ini ada tanggal terima, petugas penerima dan pelanggan. Ini sudah bisa diubah, dia otomatis. Dari ini anggaplah sudah terkunci, yang bisa diubah hanya tanggal secara, petugas secara, status dan nama penerima. Tiganya ini, pelanggan, nama penerima, petugas penerima dan tanggal terima tidak bisa diubah lagi. Dan ini kita pilih tanggal hari, kemudian pelanggan otomatis, petugas yang menyerahkan ini tidak bisa ubah. Kemudian di sini statusnya selesai. Kemudian di sini nama penerimanya kita ganti seperti ini, kita simpan. Oke, jadi seperti ini sudah selesai. Jadi kalau bisa kita langsung ke di sini. Seandainya kita cari di menurut periode, ya menurut pelanggan saja. Setelah laporan menurut pelanggan, di sini Rizky, kita tekan di misalkan Excel, kita cetak, dia terdownload di sini, kemudian kita buka. Seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi Rizky punya dia cuci ada di tanggal 4 dan di tanggal 22. Di sini statusnya selesai, tanggal saranya ini sudah laku benar. Kita cek di sini. Di sini Rizky, di sini ada 1, 2, 3. Di sini tanggal 9, di sini tanggal 4 dan tanggal 22. Kita cek lagi di sini. Benar kan di sini? Nah, di sini tandanya sebenarnya ada, centang hanya pengaruh laptop saya ambil merekam, jadi bisa lihat seperti ini. Oke,
lihat di sini. Kalau kita bisa tekan area yang di sini, kita langsung cetak notanya di sini. Jadi ini tambah datanya, bisa tambah, tapi di sini tidak bisa tambah lagi di sini karena di sini sudah tersimpan otomatis. Tinggal dicetak notanya seperti ini, tinggal dicetak. Kemudian kita lihat lagi di sini indeks juga di sini. Kita dari atas indeks juga ini. Ini sudah berisi style, ini warnanya ini dia sampai di bawah. Di sini ada kolornya di sini ya. Kemudian pas kita login pelanggan ada tulisan seperti ini, selamat datang pelanggan, ke bawah terus. Dan di sini juga tadi ini di sini saya log out dulu di pelanggan ini. Di sini ada email address, password, dan selamat datang pelanggan. Ini sudah ada di sini, email address, password, dan di sini juga ada tulisan submit untuk masuk. Kemudian untuk kembalinya juga ada, passwordnya juga ada, dan daftar. Lihat di sini, kita bisa lihat yang ini, masuk, kembali, password, daftar. Kemudian di sini juga saya menambahkan logo WhatsApp, Instagram, dan Facebook. Dan di sini juga di tombol daftar ini, jika kita mengklik ini, dia akan memunculkan nama pelanggan, alamat, telepon, tanggal lahir, email, jenis kelamin, password. Dan di sini kita bisa simpan dan kita bisa close. Jadi di sini juga saya sudah menambahkan seperti ini, nama pelanggan, alamat, telepon, tanggal lahir, email, jenis kelamin. Jenis kelamin di sini pakai class from select ya. Ada yang laki-laki dan perempuan. Kemudian password dan status. Status di sini kita menggunakan tipe data hidden. Jadi value-nya 0. Kemudian di sini tadi jika simpan dia muncul seperti ini, sukses, dan close di sini. Kemudian kita ke insert pelanggan. Ini tadi nama pelanggan tadi. Jika kita menambah data pelanggan, nanti pas nanti dicetak kartu pelanggan akan muncul seperti ini, nama pelanggan, alamat, telepon, email, jenis kelamin, password, tanggal lahir, dan status. Dan di sini juga script ini disimpan dengan file tersendiri. Kenapa? Karena include connector.php dan include check input ini berada di luar folder pelanggan dan petugas. Nah, kemudian di logoutnya ini
hanya menyimpan status pelanggan dan username pelanggan. Dan jika kita keluar dari halaman pelanggan, maka dia akan menuju ke lokasi index.php seperti ini, pesan logoutnya. Kemudian di sini serta mulianya di sini saya pasang lagu. Di sini ada lagunya seperti ini. Kemudian di loop password di sini sama juga, dia menggunakan include connector.php dan get data karena mereka berada di luar file, di luar folder petugas dan pelanggan, makanya menggunakan ini. Kemudian di sini F1 dan F2, F1-nya email, F2-nya password. Kemudian di sini saya bintang from pelanggan where email SF1 dan S datanya di sini 0. Update pelanggan set password F2 where email F1. Sandi Anda telah dirubah menjadi F2. Kemudian kita bisa ganti sandinya. Setelah kita mengganti sandinya, maka ada muncul pesan local index.php berhasil. Jika gagal, maka dia akan muncul seperti ini, local index PHP pesan gagal, seperti ini. Nah, gagal 2 ini karena 2 ini disebut password, makanya di sini tulis 2. Ya. Kemudian sudah seperti ini. Kemudian di download image-nya seperti ini. Di sini ini berisi gambar sekalian dia punya konektornya juga ada di sini. Ini scriptnya sudah ada. Ini scriptnya yang di sini banyak. Di sini dia berisi file foto-foto semua di sini. Jika kita ingin menambahkan foto, dia sudah berada di sini. Dan ini sudah otomatis dibuat seperti ini, teman-teman lihat. Scriptnya sudah ada. Seperti ini. Kita kembali lagi ke sini. Kita masuk dengan pelanggan yang tadi, Arina ini. Kita masuk. Dia ada lagu seperti ini. Dan di sini saya akan bisa menambahkan selamat ulang tahun Rina, panjang umur dan sehat selalu menambahkan. Kenapa ada lagu pengaruh di sini? Pelanggan yang ini dia berulang tahun hari ini. Jika kita login menggunakan tanggal lahirnya dan otomatis dia berulang tahun, maka akan muncul lagu seperti ini. Karena dia ini menggunakan tanggal dia mencuci bertepatan dengan tanggal dia berulang tahun, maka di sistem kami akan membuat seperti kejutan untuk pelanggan ini. Jika dia merayakan ulang tahun, maka otomatis sistem langsung langsung membuat sebuah sistem yang ini mengucapkan ulang tahun untuk pelanggan kami. Setelah itu di sini juga data. Ini kita bisa mengecek kembali di sini. Ini jenis kami teman-teman seperti ini ya, teman-teman. Kemudian di sini kita bisa lihat kita kartu
Di sini teman-teman sudah lihat tadi cetak kartu seperti ini. Kalau mau download ya tinggal download, kalau mau kembali tinggal kembali seperti ini. Oke, selesai.